Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Sagani, NIM 45220060 dari kelas 1C D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi interpersonal. Adapun dosen pengampunya yaitu Ahmadi Usman dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian komunikasi interpersonal. Yang kedua, elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, sifat komunikasi interpersonal. Yang keempat, tipe-tipe komunikasi interpersonal. Yang kelima, asas komunikasi interpersonal. Yang keenam, tahapan hubungan interpersonal. Yang ketujuh, aspek-aspek komunikasi interpersonal. Yang kedelapan, komunikasi interpersonal dalam perkantoran. Yang kesembilan, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir yaitu manfaat dan tujuan mempelajari komunikasi interpersonal. Yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terkandung dalam tatap muka dan saling mempengaruhi, mendengarkan, menyampaikan pernyataan, keterbukaan, kepekaan yang merupakan cara paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang dengan efek umpan balik secara langsung. Topik yang kedua yaitu elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Ada beberapa elemen. Yang pertama adalah sumber dan penerima atau source and receiver. Komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang, di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber atau source, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima atau receiver, yakni menerima pesan. Kemudian pesan atau message. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia. Dengan kata lain, dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Kita menegosiasikan makna yang kita peroleh dari komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan verbal dan pesan non-verbal. Elemen yang ketiga yaitu encoding-decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Sementara yang dimaksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Elemen yang keempat yaitu media atau channel. Yang dimaksud dengan channel adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerimanya. Dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Elemen yang selanjutnya yaitu gangguan atau noise. Gangguan atau noise dalam suatu komunikasi dapat juga disebut dengan hambatan-hambatan komunikasi. Terdapat beberapa jenis hambatan atau gangguan, yaitu gangguan semantik, fisiologis, psikologis, gangguan intelektual, dan gangguan lingkungan. Kemudian yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita kirimkan. Umpan balik dapat berupa umpan balik verbal maupun non-verbal, umpan balik positif maupun yang negatif, dan sebagainya. Kemudian elemen selanjutnya yaitu konteks. Suatu komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks atau lingkungan yang mempengaruhi bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan. Kemudian elemen yang terakhir yaitu etika.
komunikasi selalu memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi selalu melibatkan etika komunikasi. Begitu pula dalam konteks komunikasi interpersonal. Setiap tindakan komunikasi memiliki dimensi moral, apa yang benar dan apa yang salah. Topik selanjutnya yaitu sifat komunikasi interpersonal. Ada 6 sifat. Yang pertama, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah secara intern bersifat relasional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Yang keempat, komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal maupun pesan non-verbal. Yang selanjutnya, komunikasi interpersonal berlangsung dalam berbagai bentuk. Dan yang terakhir, komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pilihan. Topik selanjutnya yaitu tipe-tipe komunikasi interpersonal. Ada 3 tipe, yaitu yang pertama komunikasi dua orang, yaitu mencakup segala jenis hubungan antar pribadi, antar satu orang dengan orang lain, mulai dari hubungan yang paling singkat atau kontak biasa, sampai hubungan yang bertahan lama dan mendalam. Yang kedua yaitu wawancara, merupakan salah satu tipe komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya-jawab. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok kecil, merupakan salah satu tipe komunikasi interpersonal, di mana beberapa orang terlibat dalam suatu pembicaraan, percakapan, diskusi, musyawarah, dan sebagainya. Kemudian topik selanjutnya yaitu asas komunikasi interpersonal. Yaitu yang pertama, komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Yang kedua, orang hanya bisa mengerti sesuatu hal dengan menghubungkannya pada suatu hal lain yang telah dimengerti. Yang ketiga, setiap orang berkomunikasi tentu mempunyai tujuan. Selanjutnya, orang yang telah melakukan komunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk meyakinkan dirinya bahwa ia memahami makna pesan yang akan disampaikan itu. Dan yang terakhir, yaitu orang yang tidak memahami makna informasi yang diterima memiliki kewajiban untuk meminta penjelasan agar tidak terjadi bias komunikasi. Selanjutnya, ada tahapan hubungan interpersonal. Yang pertama ada kontak. Pada tahapan ini, terdapat beberapa jenis kontak, seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan sebagainya. Dari tahapan ini, kita membentuk sebuah gambaran mental dan fisik. Tahapan selanjutnya yaitu keterlibatan. Pada tahapan ini, keterlibatan hubungan berkembang, rasa kesamaan karena terhubung. Disinilah kita mengalami dan mencoba untuk belajar lebih banyak tentang orang lain. Selanjutnya yaitu keakraban. Pada tahapan ini kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tetap mengenal lebih jauh seseorang dan membentuk sebuah hubungan ketika seseorang tersebut menjadi seorang teman dekat atau pasangan. Kualitas dan kuantitas pertukaran interpersonal berkembang dan menjadikan kita menjadi lebih sering membicarakan secara rinci tentang hubungan tersebut. Kemudian ada kemunduran. Tahap kemunduran hubungan ditandai dengan melemahnya ikatan. Selanjutnya, terdapat perbaikan. Pada fase awal tahapan perbaikan, yaitu perbaikan interpersonal, kita mencoba untuk menelaah serta menganalisa apa yang salah dan mulai menemukan titik terang atau cara untuk mengatasi keretakan hubungan yang terjadi. Kita mengevaluasi sisi positif dan sisi negatifnya. Yang terakhir yaitu putusnya hubungan. Pada tahapan ini, ikatan antar individu benar-benar telah dinyatakan putus. Adapun topik selanjutnya yaitu aspek-aspek komunikasi interpersonal. Ada 3 aspek. Yang pertama rasa percaya.
Dengan adanya rasa percaya ini, menjadikan orang lain terbuka dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya terhadap individu, sehingga akan terjalin hubungan yang akrab dan berlangsung secara mendalam. Aspek yang kedua yaitu sikap suportif. Yang akan tampak dalam sikap ini adalah sebagai berikut. Deskripsi artinya menyampaikan perasaan dan persepsi tanpa menilai. Orientasi masalah adalah mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama mencari pemecahan masalah. Kemudian spontanitas, yaitu sikap jujur dan tidak mau menyelimuti motif yang terpendam. Selanjutnya, empati adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bersamaan adalah sikap yang menganggap sama derajatnya, menghargai dan menghormati perbedaan pandangan dan keyakinan yang ada. Dan yang terakhir, profesionalisme adalah kesediaan untuk meninjau kembali pendapatnya dan bersedia untuk mengakui kesalahan. Aspek yang terakhir yaitu sikap terbuka. Sikap terbuka amat besar pengaruhnya dalam berkomunikasi yang efektif. Adapun karakteristik orang terbuka yakni sebagai berikut: menilai pesan secara objektif, berorientasi pada isi, mencari informasi dari berbagai sumber, lebih bersifat profesional dan bersedia merubah kepercayaan, dan yang terakhir, mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan. Topik selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal dalam perkantoran. Terdapat 3. Yang pertama itu komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Yang kedua, ada komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi ini yaitu bentuk komunikasi secara mendatar di antara sesama pegawai dan sebagainya. Komunikasi horizontal seringkali juga berlangsung secara tidak formal. Yang terakhir yaitu komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini sering disebut juga komunikasi silang, berlangsung dari seorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda. Dalam arti pihak yang satu tidak berada pada jalur struktur yang lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, citra diri atau self-image. Yang kedua, citra pihak lain atau the image of the others. Yang ketiga yaitu lingkungan fisik, kemudian lingkungan sosial, kemudian kondisi, dan yang terakhir yaitu bahasa badan kita. Topik yang terakhir yaitu manfaat mempelajari komunikasi interpersonal. Yang pertama dapat mendatangkan manfaat intelektual termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain serta hubungan interpersonal. Yang kedua dapat memberikan manfaat praktis termasuk di dalamnya pribadi, sosial atau hubungan, dan profesional. Dan yang terakhir yaitu dapat menunjukkan keadaan fisik dan mental yang lebih baik. Adapun tujuan komunikasi interpersonal yaitu mengungkapkan perhatian kepada orang lain, menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis, mempengaruhi sikap dan tingkah laku, mencari kesenangan atau sekadar menghabiskan waktu, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi, dan yang terakhir memberikan bantuan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.